kalau dibilang burune genderuwo ya burune Banapati kan itu. Jadi dalam 3 ritual basitun ratune jin, ratune iblis, ratune setan itu kita undang, kita izin kayak genderuwo itu ya saya ini termasuk Gendromoyo burune Buto, Gendrowati burune Banapati saya ini kan. Ini kita kan juga penasaran seperti apa sih lokasi ini yang tepat di pinggir sungai besar dan banyak sekali hal-hal mistis di sini dan ternyata tempat ini untuk umum loh. Untuk umum, ada kolam-kolam, banyak sekali ikan, banyak sekali batu-batu aneh. Termasuk yang banyak adalah burung gagak. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Lokasi yang didesain terus hujan sepanjang masa tanpa berhenti. Ini merupakan sebuah sumber mata air yang dialirkan di atas atap. Dan lokasi ini ternyata sangat wingit dan sangat sakral. Batu-batu besar terlihat dililit oleh akar-akar pohon beringin raksasa. Dan menurut cerita tutur masyarakat, di lokasi ini ada semacam pesugihan burung gagak. Dan kita juga semakin penasaran dan bertanya langsung kepada ahlinya ya yang menghuni lokasi ini yang bernama Mbak Mukit dan Mbak Marta. Nanti kita sempatkan wawancara dan ikuti terus ya. Di belakang video ini kita mengulas banyak tentang proses dan bagaimana kemudian pesugihan burung gagak. Ya, oke teman-teman, saat ini kita benar-benar menemukan sosok yang berbakat yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Dan kita memang jauh dari perkampungan, kita berjalan ya di pinggir sungai itu sekitar 1 jam, jadi sangat-sangat wingit tempatnya dan terletak di lereng gunung Anjasmoro. Kita akan menyimak bagaimana kemudian banyak hal ya yang ternyata banyak bos besar datang kemari. Bahkan sebagian masyarakat menganggapnya di sini adalah lokasi yang tepat bagi melancarkan berbagai macam usaha termasuk pesugihan. Langsung saja kita bersama Mbah Mukit nih ya. Ya, Mbah Mukit, mungkin teman-teman ini sangat penasaran bagaimana kemudian Mbah Mukit ini terkenal dengan pesugihan burung gagak, Mbah Mukit. Nah, mungkin Mbah Mukit bisa bercerita kepada kita semua, Mbah Mukit. Ya, terima kasih Mas ya. Iya. Karena gagak itu termasuk bagian dari leluhur dulu, dan bagian untuk apa itu untuk ritual. Memang gagak itu sakral sekali karena mulai dulu sampai sekarang, mulai leluhur kita sampai muncul ke kita ke saya ini termasuk burung gagak ini memang untuk kebutuhan umat, kebutuhan manusia yang membutuhkan. Jadi banyak umat mulai zaman Raja Hermina, Yuliana sampai Bung Karno, sampai Pak Soeharto, sampai sekarang ini banyak yang masih kekurangan. Dan itu pun tidak semua orang percaya. Dan itu pun boleh dipercaya, asalkan benar-benar itu memang bisa diwujudkan untuk kebutuhan umat. Dan itu jadi kebanyakan sekarang itu orang-orang yang terjepit atau orang-orang yang termasuk usaha bangkrut itu larinya ke goib, larinya ke spiritual. Jadi orang-orang itu banyak terpengaruh di situ dan banyak juga mafia dan modus orang-orang yang sekarang itu banyak yang dipakai menipu orang. Jadi kalau burung gagak itu mulai dulu, setahu saya dari leluhur saya, burung gagak itu memang untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan manusia yang membutuhkan. Jadi kita harus berbuat benar-benar burung gagak ini juga hewan-hewan langka di sini pun juga punah. Kita mendapatkan burung gagak ini dari luar pulau. Ini untuk kebutuhan siapa saja yang membutuhkan. Jadi gagak ini sebenarnya bukan untuk pesugihan murni dengan apa itu, dengan secara goibnya itu. Kalau kita kan kita menjual, kita jual, kita bakar, kita sate, kita jual dengan ya itu tadi yang datang ya kita datangkan, memang kita datangkan bangsa halus yang termasuk
Genderuwo, Setro, Drono, Dalbo itu kita datangkan. Bisa Mbak ya, didatangkan semuanya Nah malah. itu kita datangkan. Terus kita juga pakai contoh. Nah kalau contohnya itu apa misalnya uang rupiah ratusan ribu ya, dapatnya ya ratusan ribu. Itu tergantung kapasitas kakak. Kalau kakaknya itu kapasitasnya 1 M ya dapatnya 1 M. Dan kakaknya itu kalau kakak mata merah itu dapatnya sampai melebihi dari 20 sampai 25 M. Lah itu ya memang wajar-wajar aja. Kakak mata merah itu sakral. Lahirnya kakak mata merah itu dalam tahapan 8 tahun sekali, baik di alas hutan Purwo, terus hutan Warangan, termasuk hutan Gunung Merapi, Gunung Belirang, itu 8 tahun sekali Muncul gagak mata muncul merah. kakak mata merah. Nah, kakak mata merah itu nggak ada kakak kaki 3. Kalau dandang gaok itu ada yang seperti ini bisa kaki 3, tapi yang kaki 3 itu langka, Sangat langka. sangat langka sekali, dan itu dilindungi oleh goib gitu loh. Makanya kalau saya ini, setahu saya orang menyembelih gagak di Jawa Timur bagian timur, Jawa Barat bagian barat itu setahu saya belum ada yang bisa. Itu hanya rekayasa saja, rekayasa untuk mengeluarkan uang donaturnya. Jadi selama ini untuk tipu menipu orang gitu loh. Padahal memotong gagak atau menyembelih gagak itu nggak sembarangan. Gagak itu harus disunat dulu, harus sepiru dulu, harus dioperasi dulu sampai 6 bulan baru bisa dipakai. Kalau gagak sudah ready siap ya itu baru dipotong sesuai dengan kapasitas gagak dan disiapkan ukur rampe apa yang dibutuhkan. Terus hasilnya yaitu tadi langsung kita bagikan, nggak nunggu besok atau lusa tuh. Cuma saya sebagai orang tua saya ambil 30% dari hasil itu kita ambil, sisanya kita kembalikan yang bersangkutan itu Mas. Itu kalau Burung gagak Mbak Mukit sebagian besar berada di kurungan ya, sebagian juga di lokasi yang lain. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Sedikit ya Kang ya? Sedikit ya? Ternyata iya, sebagian sudah digunakan untuk ritual dan iya. disembelai. Katanya untuk makanan genderuwo. Betul. Dan setelah dimakan oleh genderuwo atau dihisap sari-sarinya, kemudian dibakar dan abunya juga disimpan di tempat tertentu. Dan katanya abunya ini juga bermanfaat ya bagi kehidupan masyarakat. Untuk kepentingan lain lah. Ya, untuk kepentingan tertentu. Dan kondisi burung gagak di sini sangat besar, sebesar ayam Kang ini burung gagaknya Kang. Iya, sangat besar sekali, luar biasa. Nah, selama kemudian menyembelih gagak, ada ritual-ritual tertentu atau tantangan-tantangan dari makhluk-makhluk halus Mbak selama ini? ya itu sih pasti ada. Karena apa? Makanya kita ini dapat doa atau ilmu dari leluhur atau sesepuh kita itu ilmu yang paling tua. Jadi kalau di rapal amalan sekedar kita baca untuk supaya Anda itu tahu, memang saya ini kalau dibilang gurune genderuwo ya gurune buat banapati kan itu. Jadi dalam 3 litur basitun ratune jin, ratune iblis, ratune setan itu kita undang, kita izin kayak genderuwo itu ya saya ini termasuk Gendromoyo Gurune Buto, Gendrowati Gurune Banapati saya ini kan. Nah, kayak genderuwo Dalbo Setro itu saya undang pasti datang. Ada yang melakukan perlawanan nggak dengan Karena kalau perlawanan itu sih ya jarang sekali. Makanya sebelumnya kalau dulu saya tiap motong itu dilawan. Karena apa? Karena ubur rampe atau yang kita sajikan situ kurang lengkap gitu. Jadi saya masih ada aja bentroknya sampai kita berkelahi sampai habis celana komprang itu 2 semalam ya sering seperti itu. Tapi alhamdulillah ya alhamdulillah sekarang ini mulai termasuk 2020 ini nggak pernah ada kendala sama sekali, kecuali kalau ada teman siapa yang nggak senang ganggu kita itu baru kita seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ke kita semua langkah-langkahnya sebelum menyembelih gagak sampai kemudian membentuk ini Mbak menjadi abu gagak ya Mbak ya. Iya. Nah, abu gagak ini mungkin seperti apa saja mungkin Iya. selama ini Mbak?
kalau dulu saya nggak ngerti, nggak ngerti sama sekali ambunya itu buat apa. Ini kalau gagak, kalau di apa itu kita motong gagak itu kan nggak dimakan sama genderuwo atau setro, itu nggak dimakan, cuma diambil asapnya aja, dibawa aja. Nah, kita minta tukaran uang. Jadi kalau kita motong gagak, kita bakar, kita sate seperti itu, nah misalnya diminta, coba saya makan. Ya, kalau boleh kamu makan, ini bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Jawanya ini tak pangane kan seperti itu. Ini tak pangane, oleh kok pangan, tapi nah ijolono kaya iki misalnya, nah ini uang misalnya, ya ini uang, taruh di kerdus itu. Kalau kerdus itu sudah penuh, ono kerdus itu, ya kalau sudah penuh baru kita kasihkan gagaknya, baru dibau, dimakan sama tahu. Kalau setro drono itu yang baris di depan saya itu, ya itu makan semua. Habis itu dikembalikan ke saya. Kalau sudah dikembalikan ke saya, nah saya dulu gak ngerti manfaatnya abunya ini untuk apa itu. Ternyata ini ya termasuk untuk tumbal warung, untuk tumbal apa itu, termasuk toko, untuk tumbal hotel, villa, wisata lah, itu untuk seperti itu. Dan bisa digunakan untuk apa itu, untuk misalnya kita benci sama sampean gitu, saya datang ke rumah sampean, ini tak taruh di rumah sampean, sampai ini sudah buyar dengan sendirinya, cerai sama istri, rumah tangga hancur, ekonominya ambruk, ya seperti itu. Misalnya kita nggak senang sama orang, tapi jangan sampai lah seperti itu. Karena kita kendalikan, kita penting sebagai orang bisa sepuh, membantu usaha seseorang agar sukses. Barangkali ada siapa saja yang apa itu yang ingin dibantu, silakan aja. Ini kakak sudah saya siapi, ada 20 kakak. Kemarin saya sudah potong hampir 7 kakak ya saya potong. Nah ini, dan ini salah satu kemudian koleksi Mbak Mukit ya, tentang gagak-gagak tertentu. Selain itu coba kita keliling ke lokasi ini, kita kan juga penasaran seperti apa sih lokasi ini yang tepat di pinggir sungai besar, dan banyak sekali hal-hal mistis di sini. Dan ternyata tempat ini untuk umum loh, untuk umum. Ada kolam-kolam, banyak sekali ikan, banyak sekali batu-batu aneh, termasuk yang banyak adalah burung gagak. Oh iya, anjing di sini terlihat lebih dari 10 ekor, dan semuanya adalah jinak ya, jinak yang menjaga lokasi ini. Dan salah satu tempat ya, tempat ritual tertentu bagi Mbak Mukit itu adalah di sebuah tempat atau rumah yang sangat sederhana atau gubuk ini yang dijaga anjing manis ini. Lah, anjing manis ini dijaga, anjing manis ini ya. Dan lokasinya seperti ini teman-teman, sederhana sekali, dan biasanya tamu-tamu diterima di sini bersama burung-burung gagak. Nah, ini burung-burung gagak ada di sini teman-teman. Ada beberapa benda aneh ya, yang sangat sakral di lokasi ini. Nah, ini lokasinya ini kalau boleh tahu di mana ini? Nah, lokasi ini saya menyambung. Dulu itu tempat ini tempatnya Pak Mabio. Dan istrinya sekarang saya nikahi sudah hampir 2 tahun. Tuh. Nah, ini tempat ini memang sakral sekali, dan tempat ini memang apa ya? Memang kalau menurut sekarang apa ya? Jadi setengah dipakai wisata, setengah wisata, tapi setengah bagian dari orang pecinta alam itu mengenal lingkungan dan wisata ini. Gitu. Makanya di sini nggak ada izin wisata, termasuk orang-orang pencinta alam yang datang ke sini. Dan ini pun di lereng gunung apa? Gunung Semar. Jadi, ya, di situ ada apa itu? Ada peninggalan Belanda, termasuk Song itu dulu buah-buah pertapaan, buah-buah bikinan waktu remisan zaman Jepang itu. Ya, itu ada buah Jepang, buah Cina ada. Dan itu sakral itu. Makanya sampai sekarang ini, nah, kebetulan saya di sini kok nyambung gitu loh, kok nyambung. Jadi semua arah-arah goib itu kita apa itu kita kok saya sendiri heran kok nyambung gitu loh. Jadi ada apa saja di hutan itu, siapa saja penghuni hutan itu, ya saya dikenalkan dan kita wujudkan. Nah kalau kita ngomong sama goib itu, kalau kita undang nggak datang, karena otomatis saya nih, orang juga nggak bisa lihat. Terus saya sendiri ngomong sendiri kan kayak orang gila. Kalau saya enggak, jadi kita undang, kita wujudkan, habis wujud kita tidak ngomong, jadi tahu makanya apa, tempat tinggalnya di mana, terus di situ ada orang berapa.
itu saya tahu. Siapa saja yang ingin tahu, monggo silahkan, tak tunjukkan, tak wujudkan, tanya sendiri apa keluarnya. Berarti sebagian masyarakat kalau mengatakan sebenarnya ada Mbak ya memang pesugihan burung gagak ini Mbak. Iya. Iya. Jadi pesugihan burung gagak itu netral. Bukan kita ini mencuri di bank, nggak tahu. Yang penting saya tahu saya motong gagak dan kita tukar uang. Ya sudah, kalau satu kerdus dua kerdus itu sudah penuh ya gagak kita berikan. Habis itu dikembalikan ke saya. Terus dibakar jadi abu seperti itu. Ya, dan ini abu. Nah ini abunya gagak teman-teman. Gagak seperti ini. Nah ini burung gagaknya. Ini gagak yang dandang, yang besar, bukan yang kecil. Ada yang kecil itu ada 7 kalau nggak salah. Itu muka. Dan muka itu ada mata merah 1. Ya, yang satunya saya taruh di trawas. Jadi tiap gunung itu 8 tahun mesti muncul mata merah itu. Jadi kayak Gunung Pisangan, Gunung Belirang, Alas Purwo, Hutan Purwo itu datang sekali. Masih ada. Oke Mbah, untuk terima kasih banyak atas penjelasan tentang pesugihan gagak ya. Mungkin selama ini sebagian masyarakat masih sangat penasaran. Bisa kemudian kalau ingin ketemu langsung dengan Mbah Mukit, ini lokasinya di Lembah Harapan, Ya. Dusun Troliman Mbak ya, Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktu dan kesempatannya Mbah Mukit.